Seragamnya ya yang masih belum rapi dirapikan. Bagi yang cowok-cowok seragamnya yang belum dimasukkan segera masukkan. Yang belum pakai masker. Oh ya, ini tempat duduknya juga masih berantakan ini. Usahakan kalau tempat duduknya kanan ya kanan semua, kiri semua. Ayo ini yang baris dua kiri semua. Oke, udah siap ya? Hari ini untuk menerima pelajaran siap? Oke, biasa kita akan mulai pelajaran hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islami wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak saya Firmatian Abdullah Rahmati Anamun Farijan Kurniawan Ika Siamati Atri Pramudita Lulu Zarus M. Arif Rafidul Umam M. Akramuddin Nia Yuliati Ninis Apriliana Puto Suryo Riko Dwi Prasetyo Siti Anggarwati Ramadhani Febriana Ria Wairia Sasa Bila Ahmad Sisri Ikda Alfa Nur Ain Wahyu Ahmad Sulistri Yudia Astuti. Anak-anak masih ingat tentang materi yang minggu lalu? Materi minggu yang lalu. Arti hukum dan Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai pernikahannya. Nah, masih ingat mengenai arti pernikahan sendiri? Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang Nah, kemudian mengenai tujuan pernikahan apa? Tujuan pernikahan diantaranya yaitu untuk memenuhi tuntutan manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keturunan yang Kalau minggu yang lalu kan kita juga mempelajari mengenai hukum pernikahan ya. Antaranya kan ada 6, yaitu punya boleh, enggak, kemudian haram, wajib, makruh dan nah, kemudian gini, gimana tanya dalam kondisi seperti apa seseorang itu diwajibkan untuk menikah? saya tuh seseorang wajib menikah ketika baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Dan jika tidak melakukan, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Kita akan mempelajari mengenai kewajiban dan hak suami dan istri setelah pernikahan. Sebelumnya Mbak Ana mau tanya, kira-kira sejauh mana pengetahuan kalian tentang kewajiban dan hak suami dan istri ya? Untuk itu, saya mau tanya dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang kewajiban seorang istri? Diantaranya memasak, bersih-bersih rumah, dan mendidik anak di rumah. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang kewajiban seorang suami? Kerja cari uang untuk menafkahi keluarga. Ternyata sejauh ini masih standar ya pengetahuan kalian mengenai
Ya, cukup dalam arti sudah mampu secara fisik, secara mental, ekonomi, dan punya pasangan, lebih baik segera untuk menikah. Karena yang namanya menikah itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Itu ya. Dan memang kalau kita mau mencari pasangan itu kita lihat dari 4 hal. Pertama adalah jamal, artinya adalah dari kecantikan atau kebagusan. Yang kedua adalah dari mal atau harta benda. Yang ketiga adalah nasab, cari nasab atau keturunannya baik. Tapi dari 3 di antara ini yang paling penting satu, yaitu din, agama. Gitu ya. Kalau agamanya baik, insya Allah semuanya akan baik. Oke, gitu ya anak-anak ya. Akan membagikan link untuk kalian kerjakan retest ya. Nanti kalian bisa kerjakan langsung di HP. Abu Ana akan memesan linknya dulu. Bu Ana Sarlina, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Waktu kalian mengerjakan 5 menit dari sekarang. Ternyata dari hasil pretest kalian masih banyak yang belum tuntas ya. Harapan saya nanti setelah kita mempelajari materi hari ini kan lebih paham, lebih mengerti mengenai hak dan kewajiban suami istri dan hikmah pernikahan. Sehingga nanti ketika Bu Ana membagi atau menyuruh kalian mengerjakan evaluasi mengenai materi ini, nilai kalian jauh lebih baik dari hasil pretest. Oke ya? Oke, baik anak-anak. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi. Silakan untuk kalian perhatikan di papan tulis, karena akan menayangkan materi dalam bentuk PowerPoint. Siap ya anak-anak ya? Baik, mengenai kompetensi dasar kita hari ini yaitu 1. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Itu adalah kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari hari ini. Sedangkan tujuannya sendiri yaitu 1. Setelah mengamati video tentang hikmah pernikahan, siswa mampu mengetahui kebenaran hak dan kewajiban suami dan istri, hak ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video tentang hak dan kewajiban suami istri, siswa mampu membiasakan sikap mulia terhadap sesama sebagai implementasi hak dan kewajiban suami istri, serta mampu membiasakan sikap peduli sebagai implementasi hak ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Dan setelah mengamati materi PowerPoint tentang materi terkait hak dan kewajiban suami istri, siswa mampu mengintegrasikan kebenaran hak dan kewajiban suami istri dan hikmah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat
dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang antara keduanya. Nah, itulah kewajiban yang harus dilakukan bersama-sama antara suami dan istri. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, yang kedua selanjutnya adalah kewajiban suami terhadap istri, yaitu satu, menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga baik secara lahir maupun batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Lana akan menayangkan satu film mengenai pernikahan. Tolong kalian perhatikan dengan baik ya. Mengamati video atau film tentang pernikahan ini ya. Nah, kemudian Bana mau tanya, ini kira-kira dari film tersebut ada permasalahan apa saja? Coba kalian identifikasi masalahnya, oke ya? Kira-kira siapa yang tahu? Dari film tersebut saya melihat permasalahan pada pasangan pertama. Mereka sedang bertengkar hebat, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Sama-sama saling meneriaki, sama-sama tidak mau mengalah. Puncaknya sang istri ingin pulang ke rumah orang Nah, tua. itu tadi identifikasi masalah dari Upa. Kira-kira ada masalah lain apa dari film tersebut? Berdasarkan film tadi, saya melihat ada 4 pasangan, 3 di antaranya merasa tidak bahagia dan saling bercerita dengan membuka kekurangan dan kelemahan pasangannya masing-masing di depan teman-temannya. Mengenai permasalahan yang kedua, sekarang coba kira-kira ada masalah apa lagi dari film tersebut? Saya Bu, dari film tersebut saya melihat tiga di antara itu tidak bisa melihat kekurangan dan kelemahan dari suami sendiri. Padahal tiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sedangkan satu istri lebih memilih memuliakan pasangannya dengan menutupi aib suaminya dan menerima. Berdasarkan film yang saya tonton tadi, ada 4 pasangan, yang 3 membuka aib pasangan masing-masing dan yang 1 menutup aib pasangan. Berdasarkan dari identifikasi masalah teman-teman kalian, barang sebutkan pertama adalah bagaimana hukum seorang istri yang marah-marah pada suaminya. Oke, yang pertama itu masalahnya. Yang kedua adalah bagaimana Islam memandang jika istri membuka aib suaminya sendiri. Yang kedua, sedangkan masalah yang ketiga adalah bagaimana seharusnya istri memuliakan suaminya. Oke ya? Nah, sekarang ini Bu Ana minta kalian untuk membuat kelompok. Coba nanti diskusikan dengan kelompok kalian berkaitan dengan 3 identifikasi masalah yang disebutkan teman-teman kalian tadi. Gitu ya? Oke. Ya, silakan kalian buat kelompok. Jadi untuk kelompok 1 ada Anamun, Syed Hikmatiyah, Ika Setiawati, Abdullah Rahmadi, dan Febrianto dari Satria ya. Kelompok kedua Ulfa Nur Ain, Budia Asuti, Andi Kurniawan, Ruang Doni, dan Wahyu Anak Suyuti. Sedangkan kelompok 3 ada Sisri Indah, Kunto Suryo, Riko Dwi, Rini Anggarwati, dan Ria Khairia. Kelompok 4 ada Salsabila Ahmad, Ari Hobibul Umar, Akhlamuddin, Nia Juliati, dan Ninis Apriliana. Kelompok 5 Kositul Muntaha,
kelompok kami berkaitan dengan bagaimana hukum seorang istri yang marah dengan suami bahkan sampai meminta. Dalam Islam, marah terhadap suami merupakan perilaku yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membentak atau memarahi suami termasuk dalam jenis dosa besar dalam Islam. Sebagai suami adalah orang yang harus dipatuhi dan dihormati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan jika sangat tinggi kedudukan suami untuk istrinya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Lau kuntu amiran ahadan ayat ujali ahadin al-amaru urfir atas amutas dan jihad. Seandainya saya bisa memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, pasti saya perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud Al-Hakim Tirmizi. Sebagai manusia biasa, suami pun bisa berbuat salah. Dan memang seorang istri seharusnya dapat menasihati dan mengingatkan suami dengan cara yang baik. Komunikasi yang baik, bertutur kata lembut, dan mengusahakan untuk tidak menyinggung perasaan suami. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya, bagus hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami tentang permasalahan bagaimana Islam memandang jika istri membuka suaminya sendiri. Larangan menceritakan aib pasangan termasuk larangan membuka aib suami dalam Islam pun telah dijelaskan pada sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum laylata siyam Artinya, diharapkan bagimu pada malam dari puasa berjamaah istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pasangan dibicarakan pasangan yang separuhnya bertugas untuk saling menutupi dan melindungi. Jika istri membuka pasangannya, sama saja dia sedang menelanjangi diri. Istri solehah harus tetap menjaga aib suami sebagaimana dia berkewajiban yang sakinah mawaddah warahmah. Fungsi suami istri sebagai pakaian yang saling melindungi pada hujan, meneduhkan saat panas, menjaga kehormatan, dan menutupi dari yang terlarang. Untuk diketahui orang lain, perhatikan begitu saja. Tidak menceritakan aib pasangan dengan menjaga hubungan yang baik selagi masih memiliki bersama cukup saja. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Hasil diskusi kelompok kami tentang hukum istri yang suka marah pada suami, kami ingin menambahi dari pendapat kelompok 1 bahwasanya seorang suami adalah orang yang paling mesti ditaati dan dihormati oleh istri. Di dalam hadis Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya menunjukkan tinggi kedudukannya suami untuk istrinya. Contoh hadis dari Ahmad, tidaklah layak untuk seorang manusia untuk sujud pada manusia yang lain. Kalau pantas atau bisa untuk seorang untuk sujud pada seseorang yang lain, pasti saya perintahkan istri untuk sujud pada suaminya karena besarnya hak suaminya terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika suami berbuat salah, telah semestinya untuk sang istri mengingatkannya suami dengan baik, dengan suara lemah lembut, tidak mengelak atau bertemu keras, dan tidak juga menyinggung perasaannya. Sikap kasar istri pada suami dan atau sebaliknya menandakan kurangnya pengetahuan dan keburukan akhlak. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya istri memuliakan suaminya? Menurut Al-Quran dan Hadis, istri yang solehah adalah yang mengikuti perkataan suami. Suami merupakan imam dan pemimpin bagi wanita yang telah menikah.
Dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki alas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah melakukan harta mereka, maka wanita yang solehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. Tentunya harus diikuti dalam aturan ataupun nasihat yang berhubungan dan tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan dan perintahkan Allah SWT. Kewajiban kedua yaitu istri wajib bersikap taat kepada suami. Namun seperti kewajiban sebelumnya, ketaatan ini hadir atas dasar Allah SWT. Dalam sebuah hadis dijelaskan wanita tidak boleh menganiaya suaminya dengan pekerjaan yang membebaninya dan membuatnya sakit hati. Tugas seorang suami adalah menafkahi keluarga, tapi sebagai seorang istri harus dapat memahami kemampuan suaminya agar kelancaran juga menyertai keluarganya. Saling perbaiki. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari setiap hasil diskusi kalian, kalian akan mengkonfirmasi memang yang namanya istri itu harus taat pada suami. Tapi sejarah jika perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib bagi istri untuk mentaati suami. Dan memang yang namanya manusia itu kan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada pada setiap pasangan, kewajiban seorang istri ataupun suami harus bisa saling menutupi aib masing-masing. Gitu ya. Menceritakan aib orang lain itu kan nggak boleh, apalagi ini suami atau istrinya sendiri. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kalian boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Ini adalah Bu Ana akan membagikan link untuk tes evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan evaluasinya lewat Google Form ya. Bu Ana akan memberikan linknya lewat kelas. Baik, silakan dibuka tapinya, dibuka linknya, silakan kerjakan dalam waktu 10 menit dari sekarang. Seluruh karyawan makan saja, maka siswa-siswi untuk belajar di rumah sekarang. Sekali lagi, karena Bapak Ibu guru dan karyawan SMA akan saja, maka siswa-siswi bisa pulang dan belajar di rumah sekarang. Terima kasih. Pelajaran ini kira-kira pesan atau bagaimana mengenai hari ini pelajarannya? Silakan. Pasti ada perselisihan atau pertengkaran, tetapi semua itu bisa diselesaikan dengan saling bicara kritis dan kepala dingin agar bisa selesai. Sudah habis seperti biasa ya. Nah, semoga hari ini kita bisa mendapatkan dan manfaat dalam belajar pelajaran ini. Kemudian seperti biasa sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillah.